Beats Music. Hai guys, jadi aku dan Dimas sekarang lagi ada di Desa Patalaga. Wah, kalian tahu Desa Patalaga ada di mana? Ada di mana tuh Kak? Ada di Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Kalian mau tahu bagaimana perkembangan sosial dan pembangunan di desa ini? Mari kita tanya langsung ke kepala desa. Cabut. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam ya. Perkenalkan dulu ya Pak, sebelumnya nama saya Nurul Sabila. Sebelum saya wawancara nih Pak, boleh mohon izin memperkenalkan diri nggak? Nama saya Pak Dayat, pendidikan terakhir SMA. Yang kedua adalah bahwa di Desa Patalagan ini ya kami bekerja sama dengan rekan perangkat desa, bekerja sama dengan lembaga, dengan tokoh masyarakat untuk merealisasikan pembangunan Desa Patalagan tahap demi tahap. Bahwa di Desa Patalagan ini ya emang kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Ketua BPD, lembaganya, RT RW-nya dan tokoh masyarakat paling ulamanya ini sangat bersatu ini untuk menentukan program pemerintah Desa Patalagan. Dan kami juga tanpa dibantu dengan beliau tidak akan berjalan dengan sempurna. Apapun yang terjadi, pimpinan sehebat apapun tanpa dibantu, tanpa ada dukungan dari masyarakat ini tidak akan berjalan sama. Boleh diceritain sedikit nggak Pak tentang profil Desa Patalagan ini? Kalau profil Desa Patalagan pertama ya kita dari awal sampai sekarang ini, kalau profil Desa Patalagan pertama kan ini profil desanya ini udah ada yang sini tercantum di sini, mulai dari jabatan pertama sampai sekarang ini kan. Nah cuman profil ini kan dimaksud dari pemerintahan zaman terdahulu sampai sekarang ini. Artinya ya yang terakhir adalah saya pribadi selaku Kepala Desa Patalagan, terutama yang bernama Pak Dayat itu. Tapi hal ini ya dikatakan pemerintahan desa itu pemerintah yang paling bawah. Apapun program dari pemerintahan pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten, sifatnya kami tidak menunggu anggaran dari pemerintah. Artinya apalagi sekarang ini dalam keadaan luar biasa sekali, COVID-19 ini emang dampaknya sangat luar biasa sekali. Dampak ini sinergitas mengurangi tahap pembangunan dari awal sampai sekarang ini. Nah, kenapa mengurangi tahap pembangunan? Pembangunan ini kan sudah diatur schedule-nya dari pemerintah pusat ke program-program apa yang kita tentukan. Maka hal ini selama 3 tahun ini ya pemerintahan di Desa Patalagan ataupun di seluruh Indonesia ini memang masih ada penanganan COVID-19. Nah, anggaran COVID-19 ini adalah pertama ya 40% itu untuk penanganan BLT, yang 20% itu untuk penanganan ketahanan pangan, yang 8% itu untuk penanganan COVID, yang 32% itu tercantum di dalamnya itu banyak untuk PKK, untuk itu, untuk ini. Jadi sisa pembangunan yang ada itu ya paling kurang lebih sekitar 100 jutaan atau 90 jutaan, belum diambil PPH-PPN-nya. Jadi emang tahapan-tahapan pembangunan kalau kita bicara itu banyak, infrastrukturnya, PJBM-nya, air untuk irigasinya kita ajukan kemana. Alhamdulillah semuanya ini sudah tertutupi secara sempurna. Cuma itu yang saya sampaikan dan mungkin ada pertanyaan yang lain lagi deh. Nah untuk pembangunannya sendiri itu tuh Pak, apakah di desa ini tuh sudah merata atau gimana tuh Pak? Apakah ada yang diprioritaskan? Pertama, dalam rangka realisasi untuk pelaksanaan pembangunan, dari awal kita sudah berbicara untuk sinergitas, artinya tidak ada kecemburuan sosial. Sebelum anggaran direalisasikan ke masyarakat, itu ya kita dikompromikan dengan BPD lembaga yang ada. Nah, BPD ini menentukan untuk program yang akan kita bangun.
Nah, BPD bekerja sama dengan pemerintahan desa, mana yang paling terpenting untuk kepentingan masyarakat. Nah, artinya anggaran dari pembangunan tersebut ya kita kondisikan secara sempurna sesuai dengan anggaran yang ada. Pertama, seandainya anggaran ini ada 100 juta dalam tahap tahun ini, kita ya yang sangat dibutuhkan itu yang berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama jalan pertanian atau senderan untuk irigasi. Itu yang perlu kita perhatikan, dikarenakan itu untuk meningkatkan swadaya masyarakat yang lebih efektif kan gitu. Nah, di dalam pembangunan infrastruktur tersebut, hubungan masyarakatnya tuh gimana Pak? Apakah ada dari bantuan masyarakat atau ada orang-orang khusus yang membangun infrastruktur tersebut gitu? Kalau masalah untuk relasi tahap pembangunan anggaran yang dari pemerintahan dari DD tersebut, ini memang arogansinya itu memang sangat visual sekali. Nah, seperti kan kita harapkan apa yang tadi ada dibicarakan seperti itu kan gitu. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu untuk melaksanakan suatu program. Nah, seandainya program ini dari pemerintah ini untuk ketahanan pangan, ya tahanan pangan kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, untuk meningkatkan produksi pertanian, ini kan diperlukan jalan gitu. Nah, jalan ini kan otomatis untuk kebersamaan dari seluruh masyarakat desa Pataragan yang ada gitu. Artinya jalan tersebut akan dipakai oleh umum untuk pengangkutan posisi hasil bumi tersebut. Ya otomatis kalau ini anggaran ini tidak mencukupi, ya kami bekerja sama dengan masyarakat yang ada, entah itu membantu tenaganya, materinya, atau bukan materi, artinya tenaga, pikiran, ataupun yang lainnya kan gitu. Nah, 1 tahun ke belakang ini apa sih Pak yang lagi dibangun gitu, atau mungkin sekarang gitu yang sedang dibangun gitu? Kalau sekarang yang sedang dibangun ini adalah ini kan anggaran DD 2021-2022. Ini artinya sekarang di tahun 2022. Nah, di tahun 2020 ini pertama ya kita melaksanakan tahapan alur untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama gorong-gorong jembatannya rusak ya kita perbaiki, terus senderanya kita perbaiki. Nah, artinya sender tersebut kan ada serimulannya untuk pelaksanaan teknis lapangan. Ya kita mengerjakan masyarakat desa Pataragan sendiri, artinya tidak di namanya kalau posisi di pemerintahan kan tidak dioper ke orang kedua gitu, entah itu oleh lembaga-lembaga tertentu. Ini dikerjakan oleh masyarakat desa Pataragan sendiri. Yang bekerja itu adalah masyarakat desa sendiri, artinya uang itu kan berputar di luar lingkup pemerintahan. Ada nggak sih Pak kayak keluhan masyarakat yang kayak menurut Bapak mungkin nggak relevan gitu sehingga nggak usah diwujudkan gitu Pak? Kalau keluhan-keluhan masyarakat kan seperti ini. Nah, keluhan yang sangat urgent sekali. Nah, pertama kan kita untuk menentukan tahap pembangunan kita kan berdialog dengan wilayah 1, 2, 3 untuk mengondisikan pembangunannya apa yang kita laksanakan. Nah, keluhan ini seandainya di wilayah A ini tidak terbangun, ini akan ribut kan gitu. Akan ribut. Kok wilayah saya nggak dibangun, padahal saya perlu ini kan gitu. Nah, artinya kita juga kan harus siap menghadapi permasalahan tersebut. Pertanyaan terakhir ya Pak, bagaimana sih perkembangan perbedaan gitu masyarakat yang pada zaman dulu sampai zaman sekarang gitu, perbedaan sosial? Kalau perbedaan sosial masyarakat zaman dulu dengan zaman sekarang memang sudah jauh berbeda, hampir berbalik 350 derajat kan gitu. Kalau di zaman-zaman dahulu memang yang dikatakan masyarakat itu sangat panut terhadap pemerintahan, sangat hormat sekali, apalagi ke pejabat, ke kepala desa ataupun ke perangkat desanya atau ke BPD-nya atau ke lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, dalam proses di zaman sekarang ini pengaruh-pengaruh tersebut sudah hilang kan gitu. Nah, artinya persepsinya hampir sama lah. Bapak ini adalah yang dipilih oleh masyarakat, harus menganut terhadap masyarakat. Tapi kan menganut ini kan kita lihat komposisinya sejauh mana kan gitu. Ya, jiwa sosialnya juga kan kalau kita berbicara urusan pemerintahan, berbuat baik 1000% pun ya akan
akan kelihatan gitu. Tetapi kan apapun yang terjadi, kita berbuat baik 1000 kali pun, ya otomatis pandangan masyarakat ini adalah hal-hal yang negatif itu mesti ada banyak kan gitu. Soalnya kan dia tidak merasakan kedudukan di pemerintah sejauh mana sih, anggaran ini buat apa. Seperti ada ini diberi sama orang tua untuk beli kebutuhan rumah tangga, untuk makan sehari-hari dikasih 50.000. Itu kan kalau orang tuanya ahli ekonomi itu kan udah dihitung kan gitu, untuk beli sayurnya, untuk beli nasinya, untuk beli apanya. Kalau uang 50.000 untuk dibelikan itu, ini semuanya kan habis, tidak ada sisanya. Itu kan seperti itu. Cuman ya antara dulu dengan sekarang itu perbedaannya luar biasa, udah sangat jauh. Artinya jiwa sosial juga ya hampir sudah masa bodoh lah masyarakat terhadap pemerintahan. Nah kalau kita berbuat salah itu kritiknya sangat tajam kan, sangat tajam, luar biasa. Maka banyak yang terjebak oleh sistem kan. Wah, kepala desa tuh begini ya. Kalau kitanya berbuat baik ya kita tenang-tenang aja walaupun ada pelaporan dari masyarakat gitu. Artinya kalau pelaporan udah melalui pidana khusus, pilsus, kalau ya ke camat, ke kapolsek itu kan sifatnya umum. Kadang-kadang masyarakat itu pengaduannya sampai ke Polres kan. Kalau udah pidana khusus ya luar biasa sekali kan. Jadi ya kami atas nama pribadi, atas nama pemerintahan, atas nama ya adik-adik dari Swagati, seandainya kami ini memberikan informasi ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dikarenakan kami juga ya orang biasa, artinya tidak ada suatu pengalaman di pemerintahan, ya kami juga mohon maaf karena kami ini memberikan informasi ini tidak sempurna apa yang kita harapkan oleh adik-adik sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.